Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Diansari, mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar, kelas MJP 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket wisata yang saya buat, yaitu Eksotik Makassar Bugis Tour 5 hari 4 malam. Baiklah, pada slide pertama ini yaitu database. Database yang saya ambil yaitu mengenai tentang akomodasi, transportasi, gate fee, parking dan toll fee, order fee, tourist attraction, dan restoran. Bisa dilihat di layar, inilah database yang saya ambil. Selanjutnya yaitu seleksi. Nah, seleksi yang saya ambil yaitu dari daya tarik wisata yang pertama yaitu Pantai Seruni di Bantaeng, Pantai Bira di Bulukumba, Pantai Aparalang di Bulukumba, Taman Kalong di Sopeng, Danau Tempe di Sengkang, Kebun Raya Jompie Parepare, Monumen Habibie dan Ainun Parepare, Ramang-Ramang di Maros, Fort Rotterdam di Makassar, Pantai Losari di Makassar, dan toko kerajinan unggul di Makassar. Selanjutnya restoran. Restoran yang pertama yaitu Pantai Seruni Culinary Center, yang kedua Warung Makan Pasundan, dan yang ketiga Lesian Jetpur, dan yang terakhir yaitu Cafe Ramang-Ramang. Untuk transportasi yang saya gunakan yaitu HiS. Selanjutnya hotel. Ada beberapa hotel yang saya ambil untuk digunakan dalam tur kali ini. Yang pertama yaitu Sem Resort yang berada di Bulukumba, Hotel Sermani yang berada di Sengkang, Pare Beach Hotel yang berada di Parepare, dan Derindra di Makassar. Selanjutnya yaitu itinerary. Nah, berikut itinerary Makassar Bugis Tour 5 hari 4 malam. Nah, untuk hari pertama yaitu start dari Makassar sampai ke Tanjung Bira. Setelah tiba di bandara, tamu akan dijemput oleh guide dan langsung menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk mengunjungi Pantai Seruni sekaligus lunch. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju Tanjung Bira untuk menikmati salah satu pantai terbaik di Sulawesi Selatan. Kemudian, tamu dibawa ke hotel untuk beristirahat. Selanjutnya untuk hari kedua yaitu dari Tanjung Bira menuju ke destinasi di Sopeng dan yang terakhir di Sengkang. Setelah breakfast, tamu dibawa menuju Aparalang yang merupakan tempat favorit di Bulukumba. Setelah dari Aparalang menuju ke destinasi selanjutnya yaitu di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Taman Kalong. Dan lanjut akan lunch di Local Resto. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan menuju Sengkang, tepatnya Sermani Hotel untuk dinner dan beristirahat. Hari ketiga yaitu dari Sengkang menuju ke Parepare. Setelah breakfast, kita akan mengunjungi Danau Tempe untuk menikmati danau paling terkenal di Sulawesi Selatan. Kemudian tamu akan lunch di Local Resto. Setelah lunch, kita akan menuju ke Parepare di Kebun Raya Jompie. Setelah itu, destinasi berikutnya adalah Monumen Habibie dan Ainun yang merupakan tempat favorit di Parepare. Kemudian setelah itu, tamu dibawa ke hotel untuk dinner dan beristirahat. Untuk hari keempat dari Parepare menuju Makassar. Setelah breakfast, tamu akan dibawa menuju Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, dan akan lunch di Local Resto. Setelah lunch, perjalanan dilanjutkan menuju Fort Rotterdam yang merupakan benteng bersejarah di kota Makassar. Selanjutnya, tamu dibawa menuju Pantai Losari untuk menikmati suasana sunset ditemani pisang epe. Setelah itu, tamu dibawa hotel untuk dinner dan beristirahat. Hari kelima yaitu dari hotel menuju ke airport. Setelah breakfast, tamu dibawa menuju toko kerajinan unggul untuk berbelanja cenderamata khas Makassar. Kemudian tamu dibawa menuju airport untuk kembali ke daerah asal. Nah, berikut adalah DOT atau duration of time yang saya buat berdasarkan dengan itinerary. Untuk hari pertama yaitu dari airport menuju ke Pantai Seruni, dari Pantai Seruni menuju Tanjung Bira, dan Tanjung Bira menuju ke Sem Resort. Total waktu yang kami gunakan selama hari pertama yaitu 495 menit. Nah, untuk hari kedua yaitu dari Sem Resort menuju ke Aparalang. Setelah itu Aparalang menuju Warung Makan Pasundan. Setelah dari Warung Makan Pasundan menuju ke Taman Kalong Sopeng, dan Taman Kalong Sopeng menuju ke Hotel Sermani. Total waktu yang kami gunakan yaitu 595 menit. Untuk hari ketiga
yaitu dari Sermani menuju ke Danau Tempe, dari Danau Tempe menuju ke kembali lagi ke Sermani Hotel untuk preparing check out. Setelah dari Sermani Hotel check out menuju ke Lesehan Jetpur untuk lunch. Setelah dari Lesehan Jetpur menuju ke Kebun Raya Jompie Parepare. Dan dari Kebun Raya Jompie menuju ke Monumen Cinta Sejati Habibie dan kembali ke Pare dan menuju ke Pare Beach Hotel. Total waktu yang digunakan selama hari ketiga yaitu 8 jam 55 menit. Untuk hari keempat yaitu dari Pare Beach Hotel menuju Maros yaitu Ramang-Ramang. Dari Ramang-Ramang menuju ke Cafe Ramang-Ramang untuk lunch. Setelah itu menuju ke Fort Rotterdam. Dan dari Fort Rotterdam menuju Pantai Losari dan Pantai Losari menuju ke hotel terakhir yaitu Darindra. Total waktu yang digunakan dalam hari keempat yaitu 610 menit atau 10 jam 10 menit. Untuk hari kelima yaitu dari Darindra menuju ke toko kerajinan Unggul. Dan dari toko kerajinan Unggul tamu langsung dibawa kembali menuju ke airport. Total waktu yang digunakan yaitu 2 jam 25 menit. Nah, berikut yaitu tour komponen. Tour komponen untuk eksotik Makassar Bugis Tour. Nah, di description tertera yaitu transportasi, destinasi-destinasi yang dikunjungi, serta restoran. Nah, untuk kolom kedua yaitu booth. Booth di sini digunakan di Danau Tempe seharga 200.000 dan di Ramang-Ramang 250.000 dan grand totalnya yaitu 450.000. Selanjutnya yaitu car. Car yang digunakan adalah HS. Tarif HS untuk per hari adalah 800 dan HS digunakan selama 5 hari yaitu dengan harga grand total yaitu 4 juta. Selanjutnya yaitu parking. Parking di sini yaitu di Pantai Seruni Culinary Center. Dan selanjutnya di Pantai Seruni 5.000, di Warung Makan Pasundan 5.000, Taman Kalong 5.000, Lesehan Jetpur 5.000, Kebun Raya Jompie 5.000, Ramang-Ramang 5.000, Fort Rotterdam 5.000, dan toko kerajinan Unggul 5.000. Total keseluruhannya adalah 58.000. Selanjutnya yaitu entrance fee. Nah, untuk entrance fee yang pertama itu di Pantai Bira yaitu sebanyak 15.000. Selanjutnya di Kebun Raya Jompie 15.000, Ramang-Ramang 5.000 dan di Fort Rotterdam 20.000. Mengapa 20.000? Karena entrance fee untuk memasuki Museum Lagaligo yang ada di Fort Rotterdam harganya yaitu 20.000. Jadi total entrance fee yang keluar yaitu 55.000. Selanjutnya yaitu entrance card. Entrance card dikeluarkan biayanya pada saat kita berada di Apalarang yang totalnya itu 20.000. Selanjutnya yaitu toll fee. Nah, toll fee yang dikeluarkan sebanyak 24.000. Selanjutnya lunch. Nah, untuk lunch yang pertama yaitu 30.000 di Pantai Seruni Culinary Center. Yang kedua di Warung Makan Pasundan sebanyak 40.000. Di Lesehan Jetpur 30.000 untuk per pax dan totalnya semua 100.000 per pax. Selanjutnya yaitu local guide. Local guide sebanyak 100.000 yang dikeluarkan saat berada di Danau Tempe. Selanjutnya gate fee. Gate fee yang dikeluarkan sebanyak 2.500.000 karena gate fee dibayar 500.000 per hari dan gate-nya digunakan selama 5 hari jadi totalnya 2.500.000. Selanjutnya yaitu tour quotation. Nah, berikut tour quotation yang saya buat. Yang pertama di description itu terdapat transportasi beserta price-nya. Transportasi, toll fee, parking fee yang di airport, restoran, dan DTW. Berikut entrance fee dari Pantai Bira, di Kebun Raya Jompie, Ramang-Ramang, dan Fort Rotterdam. Untuk entrance card dikeluarkan di Aparalang, meals-nya
mealsnya yaitu lunch di beberapa lokal resto dan guide fee yang digunakan selama 5 hari. Baik, untuk price-nya, bot yang digunakan adalah tarifnya sebanyak 450.000, yang digunakan 200.000 di Danau Tempe, 250 di Ramang-Ramang. Untuk HIS totalnya 4 juta karena tarif per harinya yaitu 800 digunakan 5 hari, jadi totalnya 4 juta. Nah, toll fee 24.000, parking fee di airport 18.000, restoran 15.000, di daya tarik wisata 35.000, dan entrance fee di Pantai Bira 15.000, Kebun Raya Jompe 15.000, Ramang-Ramang 5.000, Fort Rotterdam 20.000. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di Fort Rotterdam ada Museum Lagaligo dan entrance fee-nya adalah 20.000. Selanjutnya yaitu Aparalang 20.000, lunchnya sebanyak 100.000 karena 3 kali lunch di lokal resto. Selanjutnya guide fee 2.500.000 digunakan selama 5 hari, yaitu dengan tarif per harinya 500.000 dan totalnya adalah 2.500.000. Untuk biaya per pax tetap sama dengan harga yang di kolom pertama karena pax-nya masih terhitung 1. Tapi ketika pax-nya sudah bertambah menjadi 2 hingga seterusnya, maka jumlah price yang digunakan semakin bertambah. Nah, kita bisa lihat di total di kolom berikut. Nah, di kolom ini untuk total per pax yaitu 7.200.000 untuk 1 orang pax. Untuk 2 orang pax 7.300.000, untuk 3 orang pax 7.527.000, untuk 4 pax 7.600.000, 5 pax 7.800.000, 6 pax 7.900.000. Nah, kita lihat bahwa harganya dari semakin banyak total pax, maka biaya yang dikeluarkan itu semakin banyak. Nah, selanjutnya itu kita berbicara mengenai markup 10%. Nah, markup 10% adalah biaya yang diharapkan dari keuntungan 10% dari harga total yang dikeluarkan per pax. Nah, kita lihat untuk pax pertama 721.000, untuk 2 total pax 737.000, total pax ketiga yaitu 752, keempat 768, kelima 783, yang keenam 799. Begitupun hingga seterusnya yang di markup 10%. Selanjutnya yaitu grand total. Nah, grand total didapatkan dari harga grand total didapatkan dari harga total yang ditambahkan dengan jumlah markup 10%. Nah, inilah grand totalnya dari hasil penambahan total dan markup 10% dari dari 1 pax ke 2 pax, 3 pax, 4 pax, 5 pax, 6 pax hingga seterusnya. Selanjutnya total per pax atau harga yang akan dibayar per pax dalam membeli paket wisata ini. Untuk paket pertama yaitu sebelum dibulatkan harganya yaitu 7.938 untuk 1 pax, 4.054 untuk pax 2 pax, 2 juta untuk 3 pax, 2.112 untuk 4 pax, 5 pax 1.724, dan total pax 6 orang yaitu 1.465. Begitupun seterusnya. Nah, kita lihat bahwa harga total per pax dari 1 pax hingga pax berikutnya, semakin banyak pax yang membeli paket ini, maka semakin murah pula harga paket ini dibeli untuk setiap orangnya. Selanjutnya yaitu selling price. Nah, selling price atau harga jual paket yang telah dibulatkan. Kita lihat dari total per pax yang sebelumnya 7.938 menjadi 7.940.000 karena dibulatkan angkanya. Untuk membulatkan angka dalam biaya selling price digunakan rumus yaitu round up
round up untuk -4, yang dimana -4 menunjukkan 4 angka di belakang koma yang harus dibulatkan. Nah, selling price dari total dari PEX pertama yaitu 7.940.000, yang kedua 4.060.000, yang ketiga 2.760.000, yang keempat 2.120.000, yang kelima 1.730.000, dan yang keenam yaitu 1.470.000. Begitupun untuk total berikutnya. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, selling price ini harganya bisa berubah karena semakin banyak PEX yang membeli paket ini, maka semakin murah harga paket ini untuk satu PEX per orangnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan mengenai paket tour yang saya buat, yaitu Eksotik Makassar Bugis Tour 5 hari 4 malam.